warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali, kali ini kita akan membahas materi pelajaran biologi ya, yaitu kingdom plantae. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku ya. Seperti kita ketahui bahwa kingdom plantae ini ada 3 divisi. Yang pertama divisi Bryophyta, yang kedua divisi Pteridophyta, dan yang ketiga adalah divisi Spermatophyta. Untuk divisi yang lain Anda bisa menyaksikan di video yang lainnya, yang lain sudah tersedia. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang tumbuhan paku ini. Nah, tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ya, artinya sejati itu adalah memiliki jaringan pembuluh angkut dan yang berupa silim dan fluim. Ya, jadi berbeda dengan divisi Bryophyta yang belum memiliki jaringan pembuluh angkut ya, silim dan fluim. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan darat sejati yang berbentuk rumput. Jarang sekali yang berupa perdu atau pohon. Meskipun ada ya, nanti kita lihat contohnya yang bentuknya pohon. Nah, tumbuhan paku ini berkembang biak dengan spora ya, spora dan daun yang masih muda selalu dalam keadaan menggulung. Jadi menggulung ya. Ciri khas tumbuhan paku itu daun yang masih muda itu menggulung sehingga menjadi ciri khas dari tumbuhan paku. Kemudian memiliki pergiliran keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang 2 generasi ini ya. Jadi memiliki pergiliran keturunan yang berpindah dari generasi sporofit ke generasi gametofit. Nah, generasi sporofit itu merupakan generasi yang dominan dibanding generasi yang gametofit. Dominan di sini berarti dalam satu siklus itu generasi sporofit itu lebih lama hidupnya dibanding generasi gametofit. Kita lihat. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri umum ya, ciri umum dari tumbuhan paku. Yang pertama, ukuran tubuhnya itu makroskopis. Kemudian ya, dari struktur tubuhnya itu akarnya serabut ya, akar serabut. Dan batang umumnya berupa rizom. Rizom itu adalah batang yang ada di bawah permukaan tanah. Rizom, ya, namanya rizom. Jadi karena itu tumbuhan paku itu seakan-akan tidak memiliki batang. Tahu-taunya muncul daun aja di permukaan tanah, padahal batangnya itu ada di bawah permukaan tanah. Rizom ini mirip dengan tanaman-tanaman spermatophyta ya, misalnya jahe, kunyit dan sebagainya, itu batangnya juga di bawah permukaan tanah. Nah, dia disebut juga dengan rizom, sama ya, pengertiannya sama. Jadi saya ulangi, batang umumnya berupa rizom, jarang yang berdiri tegak ya, kecuali Alsopila glauca ini paku tiang nih, bentuknya seperti pohon, batangnya di atas permukaan tanah ya, bukan berbentuk rizom. Kemudian daun berukuran kecil, biasa disebut sebagai mikrofi, dan ada juga daun yang berukuran besar yang disebut sebagai makro. Mikro itu kecil ya, makro itu besar. Kemudian
Ada juga pembagian yang lain, ini daun yang berfungsi untuk fotosintesis, ini disebut sebagai tropofil. Sedangkan daun yang berfungsi atau dapat membentuk spora disebut sebagai sporofil. Jadi daun paku itu ada dua macam seperti ini ya, ada macam berdasarkan menghasilkan tidaknya spora, maka ada tropofil dan sporofil. Kalau sporofil ini penghasil spora, di daun itu nanti akan muncul sporanya. Sedangkan yang tropofil itu tidak muncul sporanya. Apakah yang daun sporofil tidak bisa untuk fotosintesis? Tentu bisa ya, tentu bisa. Hanya dia tidak tropofilnya tidak bisa menghasilkan spora. Selanjutnya kita lihat cara hidup dan habitatnya. Ini cara hidup paku, ada yang habit menempel pada organisme lain, khususnya tumbuhan ya. Nah, ini hidup di tanah atau di air. Habitat darat berupa terutama tempat yang lembab ya, atau tergolong tumbuhan paku itu tumbuhan yang higrofit. Jadi tidak bisa hidup lama-lama tanpa air. Jadi dia harus jadi higrofit itu, higro itu air ya. Jadi dia harus hidup dekat dengan air. Apabila dia kurang sedikit air saja, dia akan cepat mati. Selanjutnya kita lihat struktur tubuhnya seperti ini ya. Ini kita ambil contoh salah satu jenis tumbuhan paku seperti ini. Yang pertama ini ada akar paling bawah ini. Kemudian ada rizom seperti ini. Ini batang yang ada di permukaan tanah tadi. Kemudian yang ini adalah daunnya. Nih, daun ini ada dua bagian, nanti ada tangkai daun dan belayan daun. Ya, seperti itu. Bentuk tubuh secara umum ya, secara umum. Ini dari jenis Polypodium. Nah, untuk jenis yang lain strukturnya serupa dengan seperti ini ya. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang spora ya, tentang spora karena ini bagian dari perkembangbiakan paku. Pada daun sporofil tadi disebut akan menghasilkan kotak spora ya, atau disebut sebagai sporangium. Nah, sporangium itu nanti berkelompok ya, mengelompok, dan satu kelompok itu disebut sebagai sorus. Sorus bentuknya kita di bawah ini ya, seperti ini namanya satu sorus ini. Ini bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Satu sorus. Satu sorus itu terdiri dari banyak sporangium atau kotak spora. Sporangium itu isinya tentu spora, namanya kotak spora. Dalamnya nanti spora. Jadi ini spora yang dasarnya akan sangat banyak ya, akan sangat banyak. Nah, kotak spora atau sorus itu dilindungi oleh yang namanya indusium. Nah, yang putih-putih seperti ini ya. Ini namanya indusium. Sebagai pelindung kotak spora agar tidak mudah rusak baik oleh cuaca atau karena angin atau karena gesekan dengan tumbuhan yang lain atau hewan. Nah, sporangium itu dilindungi oleh sel berbentuk cincin yang disebut sebagai sel anulus. Nah, sporangium sendiri ya, kotak sporanya sendiri, ini yang bulat-bulat kecil ini, itu ada pelindungnya yang disebut sebagai sel anulus. Kalau indusium itu melindungi seluruh kelompok sporangium ya. Kalau sel anulus itu melindungi satu persatu dari sporangium tersebut. Ini gambarannya, ini sporangium ya, ini sporangium satu sporangium. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sporangium atau kotak spora. Di dalamnya ini ada sporanya, ini kecil seperti ini adalah sporanya. Nah, kemudian ini yang adalah indusiumnya tadi ya, pelindungnya tadi, pelindung kotak sporanya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat
satu persatu sporarium seperti ini, ada yang berwarna ungu, inilah yang disebut sebagai sel anulus. Nah, ini sel anulus nih juga nih, ini sebagai pelindung masing-masing sporarium tadi. Oke, nah letak sorus pada daun paku itu bermacam-macam ya, tergantung dari jenis pakunya. Nah, kita lihat beberapa contohnya ya. Letak sorus pada beberapa jenis tumbuhan paku. Yang pertama ini ada sorus yang terletak di sepanjang tulang daun. Contohnya paku sarang burung, Asplenium nidus. Itu sorusnya terletak di sepanjang pertulangan daun. Kemudian yang kedua, sorusnya terletak di sepanjang cabang tulang daun. Ya, cabang tulang daun. Contohnya paku resam atau Glycinia linearis. Contoh yang berikutnya yang lain adalah sorus di sepanjang tepi daun. Nah, ini ada di tepi daun, tidak di pertulangan tapi di pinggir-pinggir daun ya, di tepi daun. Misalnya paku picis. Berikutnya ada sorus yang letaknya itu merata di sisi bawah daun. Ini merata, tidak di tepi, tidak di pertulangan daun tapi merata. Contohnya paku laut ya, Acrosticum aureum. Ada juga sorus yang letaknya itu di ujung tulang daun, jadi hanya di ujung tulang pertulangan daun saja. Misalnya paku kedondong ya, Aniopteris erecta. Kemudian ada juga yang sorusnya itu terletak pada ujung daun sebelah bawah. Kalau yang ini tadi di ujung tulang daun, ini di ujung daun di sebelah bawah. Misalnya splir ya, splir atau adiantum punya. Ini gambarnya tadi ada yang ini seperti ini ya. Nah, ada yang di tepi daun dan seterusnya. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 kelompok. Jadi, tumbuhan paku itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Dasarnya adalah jenis spora yang dihasilkan. Apa saja? Yang pertama ini paku homospora atau isospora. Ya, homo itu sama, iso itu juga sama ya. Jadi artinya ini tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora. Sporanya itu sama. Contohnya paku kangat ya, Lycopodium clavatum. Ini termasuk kelompok. Yang kedua paku heterospora. Hetero itu berbeda ya. Berarti ini tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora. Ada 2 jenis. Nah, 2 jenis itu disebut sebagai mikrospora yang ukurannya kecil dan makrospora yang ukurannya besar. Jadi ada 2 jenis. Kalau yang homospora tadi sama, satu jenis, ukurannya juga sama. Ukurannya juga sama. Nah, contoh yang heterospora adalah paku pranik, Selaginella dan semanggi Marsilea. Kemudian yang ketiga paku peralihan. Paku peralihan ini posisinya antara paku homospora dan heterospora. Nah, paku peralihan menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi jenisnya berbeda. Ukurannya sama, tapi jenisnya beda. Contohnya paku ekor kuda atau Equisetum dibile. Jadi ukurannya sama, tapi jenisnya beda. Kalau yang heterospora itu kan ukurannya beda, mikro dan makro. Nah, yang mikro ini itu yang disebut sebagai spora jantan, yang makro ini kita sebut sebagai spora betina. Ini yang heterospora. Untuk yang peralihan ini ukurannya sama seperti paku homospora, tetapi nanti ada spora jantan dan spora betina. Nah, itu bedanya. Ya. Oleh karena itu ini disebut sebagai paku peralihan antara homospora dan heterospora. Kita lanjutkan, kita lihat sekarang reproduksi tumbuhan paku ya.
Evolusi tumbuhan paku itu mengalami pergiliran keturunan yang biasa disebut sebagai metagenesis. Nah, metagenesis tumbuhan paku itu nanti daurnya sesuai dengan jenis spora yang dihasilkan. Jadi ada perbedaan sedikit ya, dan sedikit nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Daurnya pada dasarnya sama, tetapi karena sporanya berbeda, ada perbedaan ya, sedikit ya, pada prinsipnya sama. Nah, ini akan kita lihat daur tumbuhan paku secara umum. Jadi kita tidak melihat paku yang homospora atau heterospora atau peralihan. Kita lihat yang umum. Ya, urutannya seperti ini, dan itu berlaku untuk semua jenis tumbuhan paku. Oke. Nah, karena ini daur, kita bisa lihat, kita bisa mulai dari mana saja ya, agar berputar dari mana saja. Misalnya kita mulai dari tumbuhan paku. Ini kita lihat nih tumbuhan paku nih ya, tumbuhan paku yang sudah dewasa. Ini daunnya masih muda, menggulung seperti ini ya. Jadi menggulung. Lihat ini. Oke. Nah, tumbuhan paku yang sudah dewasa, pada daun sporofil ya, akan menghasilkan sorus. Kemudian di ada sporangium. Di dalam sporangium nanti ada ini sporangium ya, akan menghasilkan spora seperti ini. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi gametofit. Gametofit muda yang disebut sebagai protalium. Jadi ini protalium, ini juga masih protalium. Ini tidak ada tulisannya, tapi ini saya sebutkan sebagai protalium ya. Protalium. Nah, di protalium ini protalium itu sangat kecil di tanah biasanya ya, karena ini kan tumbuhan ya, untuk paku yang di tanah ini sangat kecil, tidak begitu kelihatan. Bentuknya seperti hati seperti ini ya, seperti jantung seperti ini. Nah, kemudian protalium ini pada satu bagian, pada satu sisi akan membentuk alat kelamin betina yang disebut sebagai arsegonium, dan di sisi yang lain akan terbentuk alat kelamin jantan antheridium. Nih. Nah, antheridium akan menghasilkan sel sperma, arsegonium akan menghasilkan sel telur. Nah, kemudian nanti akan terjadi pembuahan seperti ini ya, sperma dan telur dari kemudian membentuk zigot. Pembuahan terjadi di mana? Pembuahan tentu terjadi di arsegonium seperti ini, jadi di satu bagian ini ya. Itu nih. Kemudian zigot akan mitosis melalui pembelahan sel, 1 dari 2, 2 dari 4, 4 dari 8, dan seterusnya. Akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru seperti ini. Nah, ini yang tadi protaliumnya ya, masih, sementara ini sudah tumbuh tumbuhan paku yang baru. Nanti lama-lama protalium ini akan kering dan mati, sehingga tertinggal tumbuhan paku yang muda, yang nanti kelak akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dewasa. Oke, selanjutnya tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku itu ada 2 tahap ya, yaitu tahap sporofit dan tahap gametofit. Nah, yang mana ini yang sporofit, mana yang gametofit? Nah, Anda bisa lihat di sini, ini ada 2 warna ya, warna coklat muda ini sama warna biru muda. Oke, yang warna biru muda ini mewakili generasi gametofit. Ya, jadi mulai dari spora jatuh di tanah, ya, spora jatuh di tanah, kemudian tumbuh dari protalium sampai terbentuk zigot. Itulah generasi gametofit. Sedangkan yang warna coklat muda ini adalah generasi sporofit. Ini lihat yang ini, yang tumbuh dari protalium, ini sudah generasi sporofit, bukan generasi gametofit. Jadi generasi sporofit itu muncul dari generasi gametofit ini ya, nah, seperti ini. Tapi ini udah, meskipun ini generasi gametofit, ini tetap generasi sporofit.
Nah, nanti tumbuh jadi paku dewasa ini generasi sporofit sampai terbentuk sporarium. Nah, spora itu masuk pada generasi sporofit. Oke, saya ingin kembali bahwa generasi sporofit itu adalah generasi penghasil spora ya, maka namanya generasi sporofit. Ini penghasil spora ya, ini kan spora. Sedangkan generasi gametofit itu karena dia menghasilkan gamet atau sel kelamin. Mana ya di sini? Nah, ini ada sel telur, sel sperma, ini kan gamet ya, sel kelamin. Seperti itu. Seperti itu. Secara umum metagenesis tumbuhan paku. Secara umum. Ini gambar protalium masih muda ya, belum muncul tumbuhan pakunya, ini masih generasi protalium. Nah, di sini nanti akan terbentuk satu sisi alat kelamin betina atau arsigonium, di bagian lain akan terbentuk antheridium atau alat kelamin jantan. Ini masih protalium, nah seperti ini ya. Ini di sisi ini terbentuk antheridium, antheridia kalau jantan. Ini terbentuk arsigonium atau arsigonia. Ini gametofit atau protalium tadi. Ini yang ini tampak seperti ini, yang adalah akarnya ya, akar yang digunakan untuk tumbuh menempel di tanah. Ini masih protalium seperti ini. Nah, ini sudah tumbuh sporofitnya, sudah tumbuh nih, berarti sudah terjadi pembuahan. Nah, ini ada G, ada S. Nah, G ini berarti generasi gametofit, ini yang bawah ini generasi gametofit. Sedangkan yang S generasi sporofit, ini sudah calon tumbuhan paku. Nah, tumbuh. Masih protalium ya, sama ini. Ini sporofitnya sudah tumbuh. Sporofitnya ini, sporofitnya, gametofitnya sudah masih ada. Nanti gametofit ini lama-lama akan kering dan mati, sehingga tinggallah tumbuhan paku sebagai generasi sporofitnya. Baik, kita lihat, akan kita bandingkan ya metagenesis 3 kelompok tadi. Jadi tadi ada paku muspora, kemudian paku heterospora, dan paku peralihan. Seperti apa perbedaannya? Sekali lagi prinsipnya itu sama ya, prinsip alur metagenesis itu sama. Nah, kita lihat seperti ini. Ini kita ini kalau ini dimulai dari spora ya, spora jatuh di tempat yang cocok di tanah, tumbuh jadi protalium tadi ya. Kemudian protalium akan membentuk antheridium dan arsigonium. Antheridium untuk sperma, arsigonium untuk sel telur. Kemudian terjadi pembuahan untuk zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku muda, kemudian tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa pada sporofilnya akan menghasilkan kotak spora atau sporarium. Dalam kotak spora akan terdapat spora. Spora nanti kalau sudah matang ya, sporariumnya pecah, mengeluarkan sporanya jatuh di tanah, akan tumbuh menjadi protalium. Itu seterusnya. Ini yang humuspora. Ini masih satu jalur ya, karena ini kan masih humuspora itu sederhana. Kita lanjutkan yang paku heterospora. Ini kita lihat ada 2 jalur ya. Ada jalur. Kenapa bisa 2 jalur? Karena memang sporanya itu ada 2 macam. Tadi depan sudah saya sebutkan, ada mikrospora dan makrospora. Mikro itu yang ukurannya kecil, ini biasanya disebut sebagai spora jantan. Yang makro ini ukurannya besar, disebut sebagai spora betina. Jadi alurnya makanya dari 2. Kalau tadi hanya 1 karena sporanya 1 jenis. Kalau ini 2 jenis, hanya 2 jalur. Oke, mikrospora akan tumbuh menjadi mikroprotalium. Makrospora akan tumbuh menjadi makroprotalium. Paku nanti akan terbentuk 2 protalium, jadi tidak satu seperti tadi. Jadi akan ada 2 protalium jantan, protalium betina seperti ini. Jadi ada 2. Kemudian mikroprotalium untuk antheridium menghasilkan sperma, sedangkan yang makroprotalium untuk arsigonium untuk sel telur. Kemudian terjadi pembuahan. Pembuahannya tentu terjadi di protalium
yang makroprotalium ya, karena istilah sel telurnya. Tuh. Kemudian terbentuk zigot tumbuh jadi tumbuhan paku muda, jadi tumbuhan paku dewasa. Tumbuhan paku dewasa akan menghasilkan mikro sporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium dan makrosporofil akan menghasilkan makrosporangium. Maaf ini ada salah tulis ya, harusnya makrosporangium. Makrosporangium akan menghasilkan makrospora kembali ke atas ini. Dan mikrosporangium akan menghasilkan mikrospora dan seterusnya seperti itu. Jadi sekali lagi ini perbedaannya dengan yang homospora. Kalau yang heterospora itu nanti akan terbentuk dua protalium ya, dua protalium yang terpisah. Jadi tentu tidak satu tubuh ya, jadi dua protalium. Kalau yang homospora itu satu protalium. Seperti ini gambarnya ya. Ini ada satu jalur saja, yang ini ada dua jalur. Nah seperti ini. Tapi alurnya sama, alurnya itu sama. Urut-urutannya sama. Yang berikutnya kita lihat metagenesis tumbuhan paku yang peralihan ya, yang peralihan. Ini peralihan, orang nih. Peralihan, tumbuhan paku peralihan tadi adalah tumbuhan paku yang ukurannya sama, tapi jenisnya berbeda. Ukurannya sama, tapi jenisnya beda. Sehingga ada spora jantan dan spora betina. Dan spora betina. Meskipun ukurannya sama, tidak bisa dibedakan. Nah ini nanti, ini mirip dengan yang paku heterospora. Jadi nanti akan terbentuk dua protalium seperti ini ya. Ini protalium jantan, protalium betina. Jadi protalium itu terpisah. Ada dua protalium. Dan seterusnya ini terbentuk androgium, spermatozoid, kemudian yang protalium betina bentuk asigonium menghasilkan sel telur. Kemudian terbentuk zigot. Zigot tumbuh jadi tumbuhan paku muda, tumbuhan paku dewasa, menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora, begitu seterusnya. Ya itulah tiga metagenesis yang agak berbeda ya antara paku homospora, heterospora dan peralihan. Selanjutnya kita lihat klasifikasi tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku itu dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama paku purba. Ini bagian angkutannya sudah kayak yang punah. Paku purba atau Psilopsida. Daun berukuran kecil, mikrofil dan bersisik. Batang bercabang dua atau dikotomi. Sporofil menghasilkan satu jenis spora. Ini bertipe homospora. Contohnya Psilotum nodum. Ini bertipe homospora. Ini di pot ya, seperti ini. Kita lihat percabangannya selalu dikotom ya. Dua tidak pernah bercabang tiga, jadi selalu dua dan seterusnya. Yang kuning-kuning ini adalah kotak sporanya ya, kuning-kuning. Jadi ini sudah dewasa nih paku yang sudah siap untuk bereproduksi. Ini lainnya nih. Yang kedua paku kawat atau Lycopsida. Kelompok tumbuhan paku memiliki daun kecil, mikrofil dan tersusun rapat. Sporarium terdapat pada daun sporofil yang berbentuk strobilus pada ujung batang. Strobilus berbentuk kerucut seperti konus pada pinus. Mirip seperti konus pada penis. Dan sporarium menghasilkan spora yang berbeda ukurannya. Ada mikrospora dan makrospora. Jadi paku kawat ini tergolong paku heterospora. Contohnya adalah Selaginella. Begini contohnya nih. Yang di panah ini adalah kotak sporanya ya. Ada seperti ini. Nah, yang satu cabang ini ada megasporangium.
Di bagian yang lain ada mikrosporium. Jadi ini berdekatan saja ya, berdekatan saja. Megasporium nanti ini menghasilkan megaspora atau makrospora sama saja ya, nggak usah bingung. Kalau tadi disebut sebagai makrospora, mega sama saja, mega itu juga bisa. Yang mikrospora, menghasilkan mikrospora. Itu. Nanti kalau masing-masing sporanya jatuh, tumbuh jadi protalium, namanya mega protalium atau makro protalium. Sementara yang ini sporanya jatuh, tumbuh jadi mikro protalium. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Sphenopsida. Kelompok paku yang memiliki daun kecil dan bersisik. Sporanya menghasilkan satu jenis spora yang berbeda jenisnya. Ada spora jantan dan spora betina. Nah ini paku ekor kuda ini bertipe atau tergolong paku kalian. Karena karena jenis spora dan ukurannya sama ya. Tapi ada spora jantan dan spora betina. Contohnya ya Ecositum debile atau paku ekor kuda. Ini juga ini paku ekor kuda, Ecositum. Di ujungnya ini adalah kotak spora. Ecositum dari jenis yang lain. Yang keempat adalah paku sejati atau Pteropsida. Nah, paku sejati ini paku yang ada di sekitar kita ya, banyak sekali dijumpai. Sementara yang 3 kelompok tadi itu kita sangat jarang ya, sangat jarang menemui sehari-hari. Kalau yang paku sejati ini sering kita temukan di sekeliling kita, bisa di kebun, di sawah, tepi sungai dan sebagainya. Spesiesnya paling banyak, spesiesnya anggotanya paling banyak ini. Kemudian daunnya berukuran besar, megafil, sehingga dapat kita amati ya. Kemudian daun muda tumbuh menggulung. Nah ini contohnya banyak, antara lain ini ada semanggi, marsila ya, paku sarang burung, asplenium, suplir, adiantum. Nah ini kebanyakan suplir untuk tanaman hias ya, paku sarang burung juga untuk tanaman hias. Seperti ini ada juga azula pinata, ada polisticum. Saya kira Anda pernah melihat ini ya. Nah melihat ada Salvinia natans, ini banyak di sawah nih. Ini paku termasuk paku air. Kemudian ada Marsilea, Marsila ini. Marsila itu bunganya seperti ini. Di sawah nih banyak. Di sawah banyak Marsila. Nah yang ini adalah Alsubila glauca, ini paku tiang tadi ya. Paku tiang ini yang batangnya bisa tumbuh ke atas seperti pohon yang tergolong spermatopita ya, seperti pohon tingkat tinggi. Nah ini ya, paling beda dengan ciri paku yang lain. Tapi ciri khususnya yang daun menggulung tetap ini ya, seperti ini, dan mudanya menggulung tetap. Baik, yang terakhir kita lihat peranan tumbuhan paku ya. Peranan tumbuhan paku bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Tumbuhan paku ini ada beberapa contoh saja ini. Yang pertama untuk sayuran, misalnya semanggi, marsila ya. Mungkin di beberapa daerah tidak lazim sayuran semanggi ya, tapi di daerah yang lain mungkin sangat familiar yang sayuran semanggi ini. Kemudian peranan yang lain bisa untuk obat-obatan ya, pendukung pembuatan obat-obatan, misalnya paku rane. Kemudian peranan yang lain bisa untuk pupuk hijau, misalnya Azula pinata. Kemudian yang paling umum ini adalah untuk tanaman hias, misalnya suplir, paku sarang burung, paku tandur rusa, dan masih beberapa lain jenis paku yang bisa digunakan untuk tanaman hias. Jadi memang yang paling banyak peranannya untuk tanaman hias ya. Baik, saya kira itu pembahasan kita kali ini tentang tumbuhan paku. Semoga ini bisa menambah referensi Anda dalam belajar tentang tumbuhan paku. Dan kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang lain. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum silakan subscribe sehingga nanti Anda bisa menyaksikan video-video untuk materi yang lain juga.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.